teman atau kenalan kita berutang kepada kita, dan kita sudah berulang kali melakukan penagihan, tapi si orang tersebut tidak mau melakukan pembayaran. Bahkan si orang tersebut menghindar dan memblokir nomor handphone atau WhatsApp kita. Tapi, pikir-pikir dua kali sebelum mengumbar permasalahan utang piutang tersebut di media sosial. Karena bisa-bisa kita yang selanjutnya kemudian berurusan dengan permasalahan hukum. Kalau ada seseorang atau teman atau kenalan kita yang berutang kepada kita, tapi si orang tersebut itu tidak mau membayar utangnya, padahal kita sudah berulang kali melakukan penagihan secara baik-baik, bahkan si orang tersebut itu selalu menghindar dan nomor telepon atau WA kita diblokir, apakah kita selaku kreditor boleh mengumbar permasalahan utang piutang si orang tersebut di media sosial seperti Facebook, IG, Twitter, atau media sosial lainnya? Lalu, apakah ada risiko hukumnya buat kita? Dan tindakan apa yang seharusnya yang kita lakukan untuk menagih utang ke orang tersebut sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Perlu saya sampaikan, ada risiko hukum kalau kita selaku kreditor mengumbar permasalahan utang piutang dari seseorang atau debitur di media sosial seperti Facebook, IG, Twitter, atau media sosial lainnya. Kenapa? Karena mengungkap permasalahan utang dari seseorang di media sosial bisa dianggap sebagai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah yang dianggap melanggar pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di situ dinyatakan menyampaikan pesan atau membuat status yang membuat atau memiliki muatan penghinaan terhadap seseorang atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, maka terhadap orang yang membuat status tersebut, kalau kita mengacu kepada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, terhadap pelaku, atau kalau kita yang melakukannya, membuat status tersebut, maka kita bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selain itu, kalau mengumbar utang seseorang kepada orang lain, maka kita bisa juga dapat dijerat dengan pasal 310 dan pasal 311 KUH Pidana yang mengatur tentang dugaan tindak pidana penghinaan atau fitnah terhadap seseorang dengan ancaman pidana penjara. Contoh kasusnya, seperti yang pernah terjadi di Kota Medan. Jadi ceritanya, pada tahun 2020, seorang wanita di Medan bernama Feby Nur Amelia yang kemudian menagih utang sebesar 70 juta rupiah melalui Instagram, alih-alih mendapatkan kembali uangnya, di sini si Feby atau si kreditor justru dilaporkan oleh orang yang berutang atau debitur atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dan sampai kemudian si kreditor tersebut dituntut 2 tahun penjara di persidangan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Untungnya, setelah melalui rangkaian sidang pengadilan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri kemudian memberikan putusan bebas kepada Feby Nur Amelia dari tuntutan 2 tahun penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dan kabar baiknya lagi, walaupun dalam kasus ini si Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebasnya si Feby oleh Hakim Pengadilan Negeri di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Agung di Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Namun, hal yang perlu menjadi catatan kita, walaupun dalam kasus ini Feby akhirnya diputus bebas,
Tapi setidak-tidaknya perlu menjadi pemikiran kita, ada resiko hukum dan proses hukum yang bisa kita jalani, baik di tingkat kepolisian atau kejaksaan sampai di sidang pengadilan negeri, bahkan di kasasi di Mahkamah Agung. Kalau kita mengumbar utang seseorang di media sosial. Pertanyaannya, kalau gitu, langkah hukum apa yang seharusnya kita lakukan kalau ada seseorang, katakanlah itu debitur yang mempunyai utang kepada kita, tapi walaupun kita sudah berulang kali melakukan penagihan atau meminta si orang tersebut secara baik-baik untuk membayar utangnya, tapi dia tetap tidak mau membayar. Perlu saya sampaikan, ada beberapa langkah hukum yang tepat untuk menagih utang kepada seseorang yang tidak mau membayar utangnya. Pertama, kirimkan surat peringatan atau somasi, kalau dalam istilah lawyer, sebuah surat peringatan atau tuntutan kepada seorang debitur agar dia melakukan pembayaran utangnya. Dan somasi ini sebagai upaya kita sebelum kita mengambil langkah hukum, baik itu upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan, atau kalau ada dugaan tindak pidana dengan membuat laporan polisi. Tujuannya apa? Ini memberikan kesempatan terakhir bagi si debitur untuk melunasi utang, dan nantinya bisa menjadi bukti kita di pengadilan bahwa kita selaku kreditur sudah memberikan etikat baik untuk menagih utang sebelum kita melakukan upaya hukum. Nah, di dalam somasi ini biasanya dicantumkan batas atau tenggang waktu buat si debitur untuk melakukan pelunasan atas utang-utang kepada kita selaku kreditor. Misalnya 7 hari kerja, dan tentu saja dalam somasi ini berisikan tentang peringatan keras tentang konsekuensi atau risiko hukum kalau utang tersebut tidak dilunasi kepada kita selaku kreditor. Atau kita bisa juga sebelumnya mengundang si peminjam atau debitur dan melakukan mediasi atau negosiasi untuk mengajak si debitur untuk berdiskusi untuk mencari win-win solution atau solusi bersama, katakanlah misal penjadwalan hutang atau restrukturisasi pembayaran, atau mencari solusi seperti melakukan pencicilan dengan tenor yang disesuaikan, atau katakanlah dengan misalnya kita memberikan pengurangan utang, dan bisa juga dengan penambahan jaminan, misalnya jaminan BPKB motor atau mobil atau sertifikat tanah. Kalau berhasil, kita bisa membuat perjanjian baru yang ditandatangani kedua belah pihak dan bisa juga disahkan di notaris. Tapi kalau gagal, mediasi ini bisa menjadi bukti bahwa ada etikat buruk dari si debitor kalau nanti kita mengajukan upaya hukum di tingkat pengadilan, kalau gugatan perdata, atau di kepolisian kalau misalnya ada dugaan tindak pidana. Lalu yang kedua, dengan mengajukan gugatan perdata atau kepailitan. Jadi kalau surat peringatan atau somasi sudah dikirimkan, atau pertemuan sudah dilakukan, tapi si debitor tetap tidak melakukan pembayaran, atau upaya damai tidak berhasil, maka kita bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pembayaran utang. Nah, kalau gugatan kita tersebut itu dimenangkan atau dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan, maka kita bisa melakukan penyitaan aset si debitor, misalnya mobil, properti, tanah dan bangunan atau rumah, rekening bank. Dan selanjutnya aset dari si debitor tersebut itu dilelang untuk melunasi utang kita. Kalau misalnya gugatan atau upaya hukum kepailitan atau PKPU ke pengadilan niaga. Jadi aset-aset dari si debitor bisa dilelang dan dibagikan untuk membayar utang kepada seluruh kreditor. Yang ketiga, kita bisa juga membuat laporan polisi. Jadi kalau seandainya dalam utang piutang ini ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berutang atau debitor, misalnya dugaan tindak pidana penipuan, pemalsuan, dan atau dugaan tindak pidana lainnya, maka kita bisa membuat laporan polisi. Jadi, dengan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, saya berharap semoga hak-hak kita selaku kreditor bisa terlindungi. Tentu saja tanpa
melanggar atau melawan hukum. So, jangan sampai niat kita untuk menagih utang malah berujung pidana. Jadi, selalu gunakan jalur hukum yang benar dan silakan subscribe channel ini untuk informasi-informasi hukum lainnya. Share pengalaman atau pertanyaan kamu di kolom komentar untuk dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.